Iran akhirnya benar-benar mewujudkan ancamannya untuk menyerang Israel. Tidak tanggung-tanggung, ratusan drone dan rudal diluncurkan untuk membardir Israel. Militer Israel mengklaim sebagian besar drone dan rudal Iran berhasil dicegat. Namun demikian, serangan itu juga menyebabkan kerusakan di fasilitas militer Israel. Iran mengaku serangan ini merupakan pembalasan atas serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah yang menewaskan sejumlah pejabat militer Iran, termasuk seorang jenderal senior. Pertanyaannya, mengapa Iran berani menyerang langsung ke daratan Israel dan akan seperti apa ya dampak dari peperangan ini ke depan? Telah bergabung bersama kami Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia yang juga mantan Kasau Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim, dan juga bergabung di studio pemerhati politik Iran Nasir Tamara. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Pak Cepi terlebih dahulu. Pak Cepi, kalau kita melihat konflik antara Iran dan juga Israel ini, kita mungkin melihat dari perspektif bagaimana kekuatan militer dari masing-masing negara ini, Pak Cepi. Ya, baik. Nah, sebelum sampai ke situ, saya perlu cerita dulu mengenai uh, kecanggihan persenjataan, ya, supaya kita tahu latar belakangnya. Setelah Perang Dunia berakhir, ya, dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, maka setiap negara seolah-olah ditahan atau di dalam kondisi ceasefire bagi terutama negara-negara yang memiliki bom nuklir atau bom atom. Itu sebabnya tidak ada lagi perang dunia. Kalau terjadi itu konflik-konflik internal, ya perang-perang kecil-kecilan yang di dalam konspirasi teori. Saya nggak mau mendalami konspirasi teori karena tidak ada data dan fakta yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi itu adalah untuk mempertahankan global military industry. Itu sebabnya konflik tetap terjadi, ya. Tapi sekali lagi itu satu hal. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sekarang teknologi sudah memiliki kemampuan senjata yang mass destruction. Jadi tidak ada orang yang akan berani memulai lagi perang dengan mass destruction weapon. Kalau Amerika menyerang Irak dulu, dia tahu karena Irak tidak punya senjata mass destruction. Jadi negara-negara yang tidak punya itu biasanya dengan enteng aja diserang. Ya, tapi kalau negara yang punya, orang itu tidak akan sembarangan diserang. Contohnya misalnya Korea Utara itu tidak akan diserang karena diketahui Korea Utara itu punya, ya, beberapa negara tuh punya kemampuan mass destruction. Dan kemajuan teknologi ini sangat luar biasa, ya. Sebagai contoh saja, ya. Ini bukan konspirasi teori, tapi ada datanya di dalam bukunya Bob Woodward, yaitu Trump in the White House, itu ditulis bahwa ada perjanjian Amerika dengan Korea Selatan, ya, ada special SES program, ada perjanjian, ada top secret agreement antara Amerika dengan Korea Selatan. Mengapa? Karena Korea Utara sudah memiliki ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, yang bisa mencapai Los Angeles dalam waktu 38 menit, ya. Kita bisa bayangkan, ya, ICBM dengan kepala nuklir itu 38 menit dari Korea Utara ke Los Angeles. Itu sebabnya mereka harus punya kolaborasi dengan negara lain, dengan sekutunya. Selalu akan begitu. Dan Amerika mendapat bantuan dari Korea Selatan yang bisa membantu untuk mendeteksi kapan launching dari ICBM berkepala nuklir itu menuju teritori Amerika Serikat. Nah, dari kemajuan teknologi yang seperti itulah makanya kita melihat, ya, bagaimana saling menahan diri para negara-negara yang terlibat konflik. Saya tidak akan berbicara konfliknya, nanti Nasir Tamara akan berbicara banyak tentang konfliknya. Tetapi saya akan berbicara tentang teknologi persenjataannya. Salah satu sistem pertahanan udara baik di dunia itu adalah Israel. Karena dia menghadapi ancaman dari banyak negara, dan ancaman itu biasanya berupa surprise attack dari udara. Itu pasti. Dan salah satu sistem ini pernah dikembangkan oleh Ronald Reagan yang bernama Strategic Defense Initiative, yaitu pagar imajiner yang melindungi negara-negara NATO dari serangan-serangan ICBM dari Pakta Warsawa misalnya. Jadi Israel adalah one among the best, ya, air defense system. Ya, kita pernah dengar namanya Iron Dome, apalah namanya. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa Iran menjadi berani, ya? Di samping faktor balas dendam, ya. Sebuah negara bila memutuskan untuk menyerang, dia
sudah dengan penuh kalkulasi, ya, sudah dengan pre-plan yang matang. Dan dari pre-plan yang matang itu kita bisa melihat bahwa bagaimana drone dipergunakan oleh Iran menyerang Israel pada waktu setelah beberapa saat Israel mendapat serangan dari Hamas. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi serangan-serangan itu kalau kita rangkaikan, maka itu adalah merupakan salah satu pengumpulan data bagaimana menembus air defense system yang sangat solid dari yang punya Israel. Itu sebabnya sekali lagi sebagai balas dendam konsulatnya dan sebagainya itu kita abaikan terlebih dahulu. Tetapi kalkulasi dari sekian ratus drum yang dikirim dari Iran menuju selected target di Israel itu sudah memiliki data-data awal sebelumnya. Itu pasti, ya. Nah, jadi kalau orang bertanya mengapa seberani itu, ya ini bukan soal berani atau tidak berani, tetapi ini adalah merupakan pre-plan, kalkulasi yang sudah dihitung sebelumnya. Makanya dia memutuskan untuk menyerang. Dan Iran diketahui, ya, sudah menjadi rahasia umum, dia juga memiliki senjata nuklir. Makanya dia tidak mudah untuk ditaklukkan begitu aja. Dan Iran sebuah negara yang banyak dari kita di Indonesia itu tidak mendapatkan gambaran yang seutuhnya. Bagi para diplomat dan atase militer yang pernah berdinas di Iran, mereka bisa bercerita banyak tentang bagaimana modernisasi Iran berjalan, termasuk persenjataannya. Jadi itu sebabnya sekarang kita saksikan bagaimana Iran sudah berani memutuskan menyerang Israel. Dan teknologi persenjataan sekarang ini dalam 20 atau 30 tahun belakangan, dia sudah memasuki namanya cyber world yang ditandai dengan ciri-ciri khasnya, yaitu dengan artificial intelligence dan autonomous. Dan tidak itu saja, mereka pasti juga telah menggunakan satellite based command and control yang satellite based sifatnya. Jadi dia menyeleksi target, dia memilih target-target sasaran yang akan diserang itu tidak semata hanya dari pengintaian-pengintaian biasa, tetapi juga dari yang dikenal sekarang dengan cyber world, dunia cyber. Nah, itulah yang kita saksikan sekarang bagaimana perang itu berlangsung. Baik, Pak Cepi, tapi seperti kita dijelaskan Pak Cepi bahwa ini Iran ini tidak gegabah, pasti sudah ada persiapan mengapa berani untuk menyerang Israel. Kita tanya Pak Nasir ini kalau secara geopolitik ini seperti apa sih, apa yang sebenarnya melatar belakangi serangan Iran ke Israel ini? Secara hukum, ya, ini kan bela diri. Ya kan, sesuai dengan charter PBB nomor 51 bahwa mereka yang diserang boleh menyerang balik, kan. Yang menarik buat kita di sini adalah kenapa Iran berani, ya kan? Dia itu sebuah negara menjadi republik sesudah revolusi. Waktu itu pemimpinnya namanya Imam Khomeini, Ayatollah Khomeini, berhasil memimpin gerakan rakyat untuk melawan Shah Iran dengan Perdana Menteri yang masih berada di tempat. Shah Iran sudah melarikan diri ke Mesir. Tetapi tentara Iran di bawah Shah Iran masih utuh. Dengan seruannya itu Ayatollah Khomeini mengajarkan kebajikan, mengajarkan keberanian melawan korupsi, mengajarkan keberanian untuk melawan yang salah, kayak gitu kan. Dia bilang waktu itu rejim Shah Iran ini salah dan kejam. Orang-orang Iran yang nggak sepaham dengan pemerintah, raja itu ditangkap, disiksa gitu kan. Lalu dia bilang harus ada sebuah pemerintahan yang bersih. Maka waktu itu dia bersama teman-temannya yang dulu awalnya dimulai dengan orang-orang yang sekuler, ya, yang mulai mengkritik Shah Iran. Kemudian orang-orang sekuler itu memberikan peluang kepada Ayatollah Khomeini untuk menjadi pemimpin besar revolusi itu. Ayatollah Khomeini itu diusir dari Iran. Kemudian dia mencari tempat di mana dia bisa ditampung, dan dia ditampung di Paris. Pada waktu itu saya kenal beliau, saya mewawancarai beliau. Sesudah 3 bulan di sana, dia menjadi tokoh yang mempersatukan seluruh oposisi. Lalu dia bilang, kita akan pulang ke Iran. Saya akan memimpin revolusi. Kita akan menyewa pesawat terbang. Ya. Siapa yang akan ikut, saya undang.
Kebetulan saya ditugaskan oleh koran saya, Sinar Harapan waktu itu, untuk ikut serta di situ. Dan saya melihat bahwa keberanian orang Iran itu luar biasa. Oke. Dan itu faktor yang harus diperhitungkan. Senjata memang suatu hal, tapi juga orang Iran mempunyai sebuah strategi yang hebat dalam perang Oke. ini. Itu adalah soal kenapa kemudian Iran berani kemudian menyerang Israel. Nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.